Assalamualaikum, jumpa lagi di Pi Cooking Channel. Di video ini aku akan berbagi resep ya tentang pembuatan roti. Ada roti pizza, ada roti manis. Idealnya kalau roti pizza itu di bawahnya lebih renyah, lebih renyah ya. Idealnya kalau roti pizza itu di bawahnya agak lebih garing gitu. Untuk bagian atasnya, bagian tengahnya juga empuk ya. Nah, gimana aku bikinnya? Itu ada metode biang, yaitu sepong ya, dimana kita memfermentasi dulu ragi sama terigu ya, sehingga hasilnya empuk gitu, rotinya empuk. Baik untuk pizza maupun untuk roti manis, pokoknya segala macam roti aku pakai metode biang tadi. Walaupun terigunya itu protein tinggi yang biasa ya. Biasanya kalau tepung yang berbeda itu merek biasanya ada perlakuan air atau benda cair yang berbeda. Misalnya tepung A takaran airnya beda, tepung B takaran airnya beda. Yang aku pakai ini pokoknya tepung sejuta umat ya, kalian pasti udah tahu gitu. Dan untuk tekstur roti manis juga lebih lembut, lebih empuk, meskipun berada di suhu ruang sampai berjam-jam ya, insya Allah rotinya tetap empuk, tetap lembut, tanpa pengempuk, tanpa pelembut ya. Jadi aku cuma pakai satu butir telur aja, satu butir telur, dan juga butter yang aku pakai butter yang ada nanti ya di video kalian bisa lihat di PT aku ya, di video-video aku itu ada yang langganan sering aku pakai itu butternya merek Holman guys ya, karena Holman itu lebih menyerap sekali ya. Kalau kalian mau silahkan, bahan-bahan ya yang kalian butuhkan untuk pembuatan roti ini ada di kolom deskripsi saya ya. Untuk roti manis itu ya toppingnya beda, ada yang keju, ada yang seres ya. Untuk kejunya juga bisa dipilih ya, pokoknya sesuai selera aja. Tuh lihat teksturnya itu empuk ya. Ini untuk roti manis ya, itu teksturnya empuk ya, walaupun dia udah dalam keadaan dingin dan berada di suhu ruang. Ini sisa satu teman-teman dari pagi itu yang tadi udah sisa satu, ini yang recording ya teman-teman. Kalau untuk adonan biangnya ya, adonan biangnya siapkan saja air 200 ml air hangat ya. Boleh pakai susu cair juga boleh, sebanyak 200 ml aja, atau setara 2 gelas blimbing boleh. Dicampur 2 sendok teh ragi instan ya, kemudian tepungnya sekitar 5 sendok makan aja, atau sebanyak 100 gram ya terigu yang kita pakai, terigu protein tinggi aja ya. Diaduk-aduk semuanya, diaduk-aduk sampai rata gitu. Kalau ada yang bergerindil ratakan sama sendok ya teman-teman. Udah seperti itu. Jadi adonan biangnya itu cuma ada 3 bahan aja ya. Pertama air, atau bisa ganti dengan susu cair, ragi, kemudian terigu gitu. Nah, didiamkan 2 jam, hasilnya akan bubble-bubble sekali ya, seperti pokoknya dia akan mengembang full. Untuk adonan utama kita menggunakan 250 ml susu cair, atau bisa juga 200 ml air hangat, terus dikasih 1 butir telur ya, aduk rata. Kemudian ada 3 sendok makan minyak goreng ya, aduk rata lagi. Kemudian ditambahkan lagi terigu ya, sebanyak 300 gram kurang lebih, bisa 350 gram ya gitu. Aduk rata semua, dari susu cairnya 250 ml, 1 telur ya diaduk, kemudian raginya 2 sendok teh diaduk, 3 sendok makan minyak goreng diaduk, masukkan terigu 300 atau 350 gram ya, sampai semuanya tercampur rata. Jangan lupa tambahkan garam secukupnya aja, atau setengah sendok teh, kemudian dikasih butter.
butter sampai tercampur rata, diuleni sampai kalis ya. Untuk pengulenan berbagai macam ya lamanya, ada yang 15 menit aja nggak sampai gitu. Pokoknya didiam-diamkan dulu, terus nanti juga dia kalis. Secara kalau masih lembek, kalian tambahkan aja tepung sedikit aja, sebanyak 1 sendok makan, itu udah bisa ya bikin kalis. Atau minyak goreng sedikit aja 1 sendok makan, udah bisa bikin adonannya kalis. Dan kalau pengen seratnya itu mantap ya, terutama untuk roti manis, uleni bisa dengan mixer, dengan alat yang bergelombang atau spiral. Itu ada ya mixer yang alatnya itu spiral untuk menguleni roti khusus. Kalian bisa gunakan pakai kecepatan rendah. Kalau pakai kecepatan sedang atau tinggi nanti bisa kebakar mixernya ya, karena kalau untuk ngulenin adonan roti agak berat sedikit. Kalau mau pakai ulen tangan juga bisa, slow aja nguleninnya, nggak pakai berat-berat ya gitu, sampai tidak nempel di baskom, itu tandanya udah kalis gitu ya.
Setelah diamkan selama 2 jam atau 1 jam, pokoknya malah sampai mengembang penuh gitu, sampai bagian permukaan baskom, bagian atas permukaan baskom sampai udah seperti itu, kalian tinggal siapin loyang kayak gini ya, loyang persegi atau loyang bulat boleh, bebas ya, loyang loyang pizza boleh. Kenapa aku bilang loyangnya dikasih olesan butter biar enggak nempel banget ya kan, biar ngambilnya tuh enak. Lalu ditata, dilebar-lebarin kayak bikin martabak telur gitu, adonannya itu dilebar-lebarin sampai ngepas ini ya gitu. Setelah itu baru dikasih jangan dulu, setelah kalian taruh adonan ya, itu ditusuk-tusuk garpu. Kenapa? Karena pizza itu mengembangnya itu, menggembungnya itu nanti gak sama, gak bareng rata begini, nanti ada bagian kanan gembung sendiri, bagian ini kempes, yang ini gembung, jadi gak sama. Maka dari itu kalau udah adonan ditaruh di loyang, ditusuk-tusuk garpu dulu biar udaranya itu merata, sehingga ngembangnya itu sama ya, ngembangnya itu sama lah gitu, nggak saling menggembung satu sama lain.
dan ini sudah kita kasih topping. Untuk toppingnya bisa pakai sosis ya, aku pakai sosis Kenzler aja. Terus ada juga topping cheese mozzarella, ada juga topping cheese spread oles ya. Semua yang aku pakai udah ada di link deskripsinya, kalian tinggal beli online aja bahan-bahannya ya, so nggak perlu repot-repot. Untuk alat-alatnya juga sama ya, apa yang dibutuhin untuk pembuatan ini kalian bisa klik-klik aja di deskripsinya. Mantep dah teman-teman, ini bisa buat bekelan ya, bisa buat macam-macam. Tuh kalau pakai pisau biasa kurang mantep, lupa aku harusnya pakai pisau puter, pisau pisah. Nah ya, kalau pakai pisau pisah itu yang roll mantep lah. Tinggal kalian check out aja, beli ya, diklik-klik aja lah di kolom deskripsi aku. Silahkan butuh alatnya, bahannya, sok ya, udah tinggal di order aja. Mantep banget nih, bisa enak, empuk banget. Untuk roti manis, jadi tadi metode biang berlaku buat pizza, buat roti manis ya. Jadi pisahnya nggak keras banget, empuk tetap ya, mantep. Digigitnya juga mantap, empuk ya. Dan juga alas pisahnya juga dia tuh ya, mantap. Kalau lagi panas dia garing ya teman-teman, tapi atasnya mantep gitu. Nih pakai adonan biang. Adonan biang itu bikin pisahnya bertahan lama empuknya, baik untuk roti gurih ya maupun roti kopi. Untuk roti manis ya juga enak banget ya, bertahan lama, makanya nggak perlu pakai pelembut pengempuk ya. Tapi kalau lagi panas-panas makan roti pisahnya, di bawahnya itu agak garing-garing, enak ya. Tapi jangan khawatir, untuk tekstur di dalamnya sama di atasnya tetap empuk ya, tetap empuk. Dan pastikan ya kalau bikin itu meratakan adonannya itu harus seimbang, sehingga jadinya balance ketebalannya tuh sama gitu, nggak miring sebelah, nggak tipis sebelah, nggak tebal sebelah. Nah untuk roti manisnya aku pakai loyang gini aja karena sisa adonan ya, kemudian diisi sama sosis sama coklat seres ya. Tips nih ya bagi kalian ya yang pengen bikin roti manis kayak gini, roti kasur ya, mau dikukus kayak mau dipanggang sama aja empuk ya. Ini atasnya dikasih kuning telur sama susu cair. Kalau nggak ada susu cair kasih susu evaporase, nggak ada susu evaporase kasih santan aja, insya Allah lembut ya. Kalau paling sering sih pakai susu cair aja ya, susu cair murah yang saset, yang box kecil, botol yang box kecil aja murah ya teman-teman, kalau cuman buat olesan doang ya gitu. Nah itu bikin permukaan rotinya lebih empuk, lebih lembut gitu ya. Ya tips aku segitu aja untuk permukaan roti manis supaya empuk kayak gini ya atasnya. Nah ini pembakaran sedang ya, nggak pakai lama teman-teman ya, di api sedang aja udah cukup gitu ya teman-teman. Jadi metode biang ini bisa buat roti manis, bisa buat pizza juga.
Lihat ini teksturnya itu sangat empuk ya teman-teman tuh ya, mantep banget, nyoklat banget. Ini pakai seres aja aku isiannya pakai seres aja, bikin roti ala rumahan yang empuk begini tanpa pelembut, tanpa pengempuk aja dengan metode sepong. Mantep kali ya guys. Sampai ketemu lagi, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu.